Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sumbu simetri dan nilai optimum yang ada pada fungsi kuadrat. Sebelumnya Anda semua sudah bisa menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara mencari atau menentukan pasangan titik-titiknya menggunakan bantuan tabel. Baru kemudian digambarkan grafiknya. Nah, pada grafik fungsi kuadrat itu ada yang disebut dengan sumbu simetri dan juga nilai optimum. Apa itu sumbu simetri? Bagaimana kita menentukan sumbu simetri dan bagaimana menentukan nilai optimum fungsi kuadrat tersebut? Itulah yang akan kita pelajari. Nah, sekarang perhatikan dua grafik fungsi kuadrat yang ada. Ya, di sini ada dua grafik, di mana grafik yang pertama, yang ini kita anggap grafik pertama, ini grafik yang kedua. Pada grafik yang pertama ini, parabolanya terbuka ke atas, sedangkan gambar yang kedua itu terbuka ke bawah. Nah, yang dikatakan nilai optimum atau nilai minimum itu ini ya, nilai dari si y-nya. Ya, jadi nilai y. Di sini juga nih. Nilai y. Nah, ini nilai y-nya. Maka ditulislah nilai y itu sebagai FA. Sedangkan A itu siapa? A itu adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya yang ini, yang membagi dua grafik fungsi kuadrat. Ya, jadi yang namanya simetri, ketika grafik ini kalian bayangkan dilipat, maka dia akan bertemu ujung dan ujungnya, ya, semuanya bertemu persis. Itulah disebut sebagai sumbu simetri. Nah, jadi kalau sumbu simetri itu nilainya adalah nilai si x, sumbu simetrinya pada x. Oke, kita lihat dulu bagaimana langkah-langkah menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Nah, perlu diingat kembali bahwa fungsi kuadrat itu rumus umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, untuk menentukan sumbu simetri itu ada rumusnya yang ini ya. X sama dengan negatif B per A, sedangkan nilai optimumnya Y0 sama dengan negatif D per 4A. Nah, ingat kembali, D itu apa? D itu adalah diskriminan. Ya, diskriminan. Diskriminan itu bisa dicari dengan ya, negatif B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini adalah nilai dari diskriminan. Nah, langkah-langkah men-sketsa grafiknya itu adalah langkah pertama, menentukan dulu. Tentukan terlebih dahulu apakah parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, kapan terbuka ke atas, kapan dia terbuka ke bawah, kita bisa melihat dari nilai apanya? Dari nilai A, ya. Apakah A-nya itu besar dari 0, A-nya kecil dari 0, ya. Itu akan menentukan parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Langkah yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya. Nah, ini dengan rumus fx sama dengan 0. Kemudian menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Y sama dengan 0, ya. Jadi kita harus mencari kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0, X-nya berapa, ya. Jadi ini X-nya berapa, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya berapa. Selanjutnya, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi.
Dan yang terakhir, mensketsa grafik berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Nah, ini. Ada sebuah fungsi kuadrat dengan rumus fx sama dengan x kuadrat tambah x kuadrat kurang 4x tambah 1/2. Dari ini, fungsi kuadrat ini, kita bisa melihat nilai A-nya. Ya, A itu yang mana? A itu adalah angka yang melekat pada koefisien X pangkat 2. Sini tidak ada angkanya, berarti di situ ada 1. B-nya mana? B-nya yang di tengah. Nih, B-nya dapat negatif 4. C-nya dapat 1/2. Nah, kita sudah tahu A, sudah tahu B, sudah tahu C. Kita gunakan rumus untuk persamaan sumbu simetri. Rumusnya tadi adalah X sama dengan negatif B per A. Nah, X sama dengan negatif B per A berarti bahwa kita hitung. Nih, negatif B per A. B-nya tadi berapa? Negatif 4 per A per 2. Oh ya, ini ada kesalahan penulisan ya. Ini ada rumus 2-nya. Per 2 kali 1. Jadi Ibu ulangi, rumus yang benar itu adalah X sama dengan min B per 2A. Ini rumus yang benarnya ya. Nah, ini kita cari dia di sini. Nah, kita hitung negatif 4 di bawahnya 2 kali 1 2, berarti negatif 4 per negatif 2. Hasilnya adalah 2. Dapatlah sumbu simetrinya X sama dengan 2. Oke. Sekarang X-nya sudah dapat sumbu simetrinya. Kita lanjut ke Y. Nah, Y menggunakan rumus ini. Negatif D per 4A. D itu adalah B kuadrat kurang 4AC per 4A. Ini kita masukkan. Ini apa? Kena dari mana dapat negatif 4? Negatif 4 itu adalah B kuadrat. Ini 1 adalah A-nya. Kemudian 1/2 ini adalah C-nya. Ya. Setelah dihitung, dapatlah nilai Y-nya itu negatif 7/2. Negatif 4 nih Bu akan jabarkan terlebih dahulu. Negatif 4 pangkat 2, 16. Dikurang 4 kali 1, 4. Kali 1 lagi 4 dibagi 2. Dapat 2 ya. Di sini ada tanda negatifnya di depan. Nah, negatif per 4 kali 1, 4. Nah, ya, sehingga setelah kita hitung hasilnya adalah negatif 18 per 4. Negatif 14 per 4. Oke. 14 sama 4-nya disederhanakan jadilah negatif 7/2. Udah. Ya, makanya di sini dibuatkan pasangan. X-nya tadi dapat 2, Y-nya dapat negatif 7/2. Nah, itu untuk menentukan sumbu simetri serta titik optimumnya.
Berikutnya menentukan nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum itu diambil dari Y sama dengan negatif D per 4A. Caranya sama, hampir sama dengan cara menentukan nilai optimum tadi. Kalian tinggal menghitung sesuai dengan rumusnya ya. Nah, kemudian dilihat dulu. Pertama harus menentukan A, B, dan C-nya. Baru bisa ditentukan nilai maksimumnya sesuai perhitungan seperti ini. Kalian amati betul-betul perhitungannya. Oke. Itu maksimum. Kemudian untuk minimum juga seperti itu. Rumusnya sama. Apa yang membedakan dia? Memiliki nilai maksimum atau nilai minimum. Jika parabolanya terbuka ke bawah seperti ini, maka dia akan punya nilai maksimum. Tetapi jika parabolanya terbuka ke atas seperti ini, maka dia punyanya nilai Y minimum. Nah, nilai maksimum minimum itu sama dengan titik puncaknya di sini. Titik puncaknya. Itulah maksimum atau minimumnya tadi ya. Oke, itu saja dulu. Silakan diulangi berkali-kali videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.